Di Jepang pernah jadi burger bang, patty. Tai, Iya. kok bisa? Nah, gue nggak tahu itu ada yang nemuin di Jepang. Nggak tahu emang Jepang kekurangan bahan makanan kali. Jadi makanan gitu? Iya. Boleh bilang bukan. Bukan, kok itu beda bang fetishnya. Berarti kalau udah root nih sah begini, menurut lu dampak ke depannya apa nih? Dampak ke depannya, salah satu poinnya itu kan, beberapa poinnya itu, si anggota TNI boleh memasuki properti sipil. Jadi nggak cuma mereka memonitor dan mengendalikan lembaga-lembaga yang ada, tapi mereka juga boleh bertindak sebagai polisi, seperti polisi. Di setiap divisi juga boleh mereka. Misalnya divisi keuangan suatu perusahaan. Ya boleh. Terus misalnya dia mau masuk pekarangan rumah kita, boleh. Ada izin ya berarti? Ya undang-undang itu yang memberikan mereka hak. Berarti bebas ya? Ya udah sama aja kayak polisi. Tanpa surat perintah tuh ya? Ya mekanismenya ada ya. Tapi yang udah di zaman Soeharto, tentara masuk ke rumah bawa senjata gitu. Siapa sih yang mau ngerti? Nggak usah tentara, polisi aja deh main masuk ke rumah orang kan. Siapa yang menghentikan? Anjing rumah biasanya bang. Nah, jadi mereka itu anggaran besar, ya, fasilitas lengkap. Nah, kita warga negara biasa, kewajiban diminta terus, ya kan? Pajak mesti bayar terus, urus dokumen bayar, apa-apa bayar. Ya. Tapi hak kita misalnya udara bersih, terus lingkungan hidup di perkotaan atau pedesaan yang infrastrukturnya baik, ya, Jalanan yang mulus, jalanan mulus, transportasi umum yang terintegrasi, nggak ada. Pengolahan sampah yang terpadu, nggak ada. Jadi hak kita diminta terus, dipaksa. Mereka hidup enak, kita diinjek-injek. Padahal negara itu apa kalau bangsanya nggak ada? nggak ada. Kan syarat suatu negara kan itu ada masyarakatnya dulu. Nah, dia bilang dengan keberadaan sekarang ini kayak zaman Soeharto dulu, itu kita udah kembali jadi oligarki. Kalau mereka lewat, sirene bunyi, ya, terus ada apa tuh yang di depan yang motor kuing-kuing, patwal, kita disuruh minggir, ya kan? Dia mau duluan, padahal dia mau main golf. Cuma kan memang ada bahasa-bahasa di masyarakat kan yang waras minggir bang. Ya, Mungkin itu kan emangnya sebenarnya kurang waras. ya betul sih. Kita mau duluan. Kalau negara kiblatnya sendiri, apa begitu juga bang? Negara kiblatnya Amerika kan kita kiblatnya kan Afrika. Oh iya. Amerika. Ya nggak separah itu sih. Memang kayak gitu, tapi nggak separah itu. Soalnya di sana kan banyak masyarakatnya kan terdidik ya. Terdidik,
mereka tahu hak dan kewajiban mereka dan mekanisme untuk melawan ke semena-mena itu ada. Terus banyak LSM sana memang murni LSM ya, bukan LSM yang didanain untuk kepentingan politik. Yang memang memperjuangkan hak mereka. Nah di Amerika sendiri kan sistemnya kan serikat, ya berarti federasi kan. Jadi mereka dibagi ke dalam beberapa banyak negara bagian. Setiap negara bagian kan punya hukum sendiri. Oh, kalau di sini perda ya? Ya mirip-mirip gitu. Cuman kalau negara bagian kan dia punya undang-undang dasar sendiri. Ya. Kalau di sini kan perda mentok sama peraturan perpu kan kalah perdanya. Kalah. Di sini misalnya ada yang disebut otonomi daerah misalnya, tapi misalnya DPR bikin undang-undang, otoritas yang ada di daerahnya kan selalu kalah. Iya. Jadi tetap kalau di negara kesatuan, pusat ngomong apa, bikin undang-undang apa, si daerah itu harus terima. Meskipun bertabrakan aturannya. Ya, meskipun berlawanan. Nah, kalau sistemnya serikat, misalnya negara bagian A, ya, si pemerintah federal bikin undang-undang apa, nah, si pemerintah negara bagian itu punya hak untuk ngikutin atau nggak ngikutin. Jadi mereka punya hak otorisasi sendiri ya? Iya, punya hak lebih besar. Ujung-ujungnya paling dia berantem di peradilan, mungkin di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi. MK ya misalnya. Ya. Terus di negara-negara bagian ini, di Amerika itu kan tadinya memang negara-negara ini bagian ini negara-negara sendiri yang dipersatukan. Nah, jadi misalnya ada negara bagian kayak New Hampshire, di konstitusinya salah satu bangsa itu mereka boleh memerdekakan diri keluar dari serikat. Jadi misalnya pemerintah federal udah keterlaluan, karena ada negara-negara bagian yang milih keluar dari serikat. Kalau lebih banyak ruginya kayaknya keluar di mereka. Iyalah. Daripada untungnya. Iya. Bukan untung sih, manfaat mungkin ya. Ya. Yang namanya serikat kan berarti kan perjanjian antara kedua belah pihak. Kalau satu pihak maunya menang mulu, satu pihak rugi mulu, bilateral. Ya, bilateral. Nah, Indonesia sendiri waktu merdeka kan kita Republik Indonesia Serikat. Ya, zaman Soekarno kan kita masih serikat. Terus tahun berapa tuh yang dia capek dengan kelakuannya DPR ya, kan dia bubarkan gitu. Barulah pasca itu dia dikudeta kan oleh Soeharto dengan dukungan Barat plus dukungan pro penjajah. Dulu waktu itu kan ada saudagar-saudagar yang dari Cina sama Arab kan. Iya. Kan mereka pro penjajahan. Elemen-elemen ini itulah yang lawan Soekarno. Itu juga yang mensupport Soeharto. Oh, berarti Indonesia udah 2 kali kudeta terjadi ya?
Iya. Zaman Soekarno dan zaman Abdurrahman Wahid. Iya, Gus Dur. Udah 2 kali. Gitu. Jadi waktu Soeharto naik, diubah jadi negara kesatuan. Soalnya dia mengendalikan semuanya dari pemerintahan pusat. Aslinya kita itu Republik Serikat. Aslinya Indonesia itu begitu. Bukan negara kesatuan ya. Bukan. Kita lahir sebagai negara serikat. Soekarno waktu itu udah, ya maksudnya Soekarno itu era dia, ya kan, pahlawan revolusi, sama para pejuang kemerdekaan era itu kan udah ngelihat perbedaan. Ya, Indonesia kan banyak perbedaan. Nah, gimana caranya supaya satu? Ya, dibuatlah identitas atau konsep yang disebut Indonesia. Semuanya bisa diakomodasi supaya bisa semuanya punya hak yang setara kan. Iya. Nah, dibentuklah serikat. Jadi masing-masing punya negaranya masing-masing. Terus ada pemerintahan federal. Tugas tanggung jawabnya dibedakan. Itu aslinya Indonesia. Oh, makanya setelah beberapa tahun kebelakang Soeharto menjabat kan banyak yang memerdekakan diri ya. Ada yang Ya, memerdekakan diri. Mungkin asalnya karena itu. karena memang awalnya serikat. Ya, sistem sosial misalnya di Jawa Tengah, ya kan beda dengan sistem sosial misalnya di Sumatera Utara. Iya. Ya kan, jauh kan bedanya. Jauh. Di Papua dengan di Kalimantan kan jauh. Kan kita punya leluhur masing-masing, meskipun Nusantaranya satu. Jadi semenjak Nusantara ada, beranak pinak, kesana kemari, masing-masing jadi punya sistem nilai sendiri. Budaya sendiri ya. Iya, baik buruk benar salah menurut bangsa A beda dengan bangsa B. Iya. Supaya bisa satu, dibuatlah satu buah konsep yang bisa mengakomodasi semua. Ada bahasa nasional, ada Pancasila, tapi bentuknya harus serikat supaya ada kesetaraan. Gitu. Tapi belum ada yang kembali ke awal lagi ya. Dari beberapa presiden itu gak ada yang berusaha mengembalikan ke serikat kembali. Belum ada. Ya kalau Gus Dur bisa bertahan waktu itu mungkin ada bahasan ke arah sana. Makanya buru-buru dia dilengsarkan kan, dikudeta kan. Tapi mengatasnamakan rakyat ya. Siapa? Waktu dilengsarkan. Nah, iya. Padahal kayaknya rakyat lebih mendukung dia nih. Iya. Betul kan? Mungkin kalau pada zaman itu informasi dan teknologi dan informasinya udah maju, sekarang kayaknya beda cerita lagi kayaknya. Mungkin ya. Bisa jadi sih. Dulu kan belum terlalu banyak media TV yang dimonopoli sama pemerintah juga. Iya, betul. Media sosial belum ada ya waktu itu. Kan sekarang ada bahaya juga. Generasi yang ngalamin kudeta ini kan udah banyak yang punah. Iya. Ya, kayak misalnya yang ngalamin zaman Soekarno, zaman sekarang kan udah banyak yang mati orang. Udah pasti tinggal nama sih. Ya, terus yang ngalamin Gus Dur di kudeta, ya,
Udah tua pasti. Udah tua banget kan. Nah, generasi yang sekarang ini yang bahaya. Mereka juga banyak yang nggak ngerti sejarah. Ya, mereka nggak ngerti. Dan sejarahnya pun dikelabui. Memang. Apalagi di sekolahan. Iya, pelajaran sejarahnya pun Iya. Gitu. ditulis ulang. Ditulis ulang. Yang fantasi ditulis dan disajikan seakan-akan itu fakta. Jadi sejarah itu udah bener kayak dongeng. Nah iya. Makanya kalau ingin ada perubahan, sebenarnya sih dimulai dari pengetahuan masyarakat. Dan si penjajah itu tahu, makanya mereka selalu mensupport orang-orang yang menguntungkan mereka, terus bikin kita jadi makin bodoh. Kita bodoh, terus dengan sistematis kita dibikin miskin. Iya. Ya kan? Sehingga hidup kita hanya berkutat di mencukupi kebutuhan dasar. Kita nggak sempat mikir atau punya waktu untuk baca sejarah. Malah sejarah Indonesia yang lengkap adanya di Belanda. Nah, Museum Belanda nah adanya. itu dia kan, si penjajah. Udah gitu agama-agama semakin didorong kan, sehingga kita bukannya semakin paham sejarah bangsa kita mah lebih ngerti soal agama. Iya. Ya. Terus agama ini pun sering didorong untuk mencampuri urusan kenegaraan. Memang harusnya kan dibedakan. Ya, mestinya kan enggak. Kita makin nggak ngerti tentang identitas Indonesia ini. Malah korupsi ceritanya ya, yang kerja paksa itu sebenarnya bukan kerja paksa, memang yang dibayar. Cuma si Belanda bayarnya ke mandor-mandor Indonesia ini, terus dikorupsi sama mandor-mandor Indonesia ini nih. Londoireng. Nah, jadi menurut data, jadi ada datanya di museum di negara Belanda, ada pembayaran upah-upahnya, Bang. Mereka kan literasinya lengkap ya. Yeah. Jadi memangnya bukannya kerja paksa, memangnya ada upahnya. Para pekerja ini bukan dipaksa. Itu penjajahan Belanda kan lama tuh ya. Mungkin itu era menjelang penjajahan berakhir itu. Iya. Soalnya kan mereka kan dapat tekanan juga di Eropa. Iya, dari negara lain juga sih ya. Jadi mereka sempat bikin satu dua sistem peraturan mengenai perbudakan. Ya. Budak itu kan properti. Ya. Nah, jadi ada peraturan mengenai kepemilikan budak. Terus begitu perbudakan mereka hapuskan, yang di Indonesia, yang saudagar Cina dan Arab masih melanjutkan. Mungkin di situ terjadi apa yang disebut kerja paksa. Oh iya. Si Belandanya tahu si saudagar Arab dan Cina ini masih memperbudak, cuman mereka ngebayar para pengusaha ini untuk dapat tenaga kerja murah. Gitu. Jadi nggak bisa dibenarkan juga tindakan mereka. Iya. Tetap aja perbudakan, cuman nggak secara langsung. Iya. Jadi pasca itu kan kita merdeka ya, cuman si para saudagar Arab dan Cina ini masih melanjutkan perbudakan. Berhadapan kan mereka dengan generasi pertama revolusi dan kemerdekaan, Iya. yang anti penjajahan.
Nah, ini jadi masalah mereka. Soalnya Cina dan Arab ini kan udah lama di sini. Soekarno ingin bersihkan ini, kemudian di media barat disebut the Chinese problem, masalah Cina. Cina yang mana? Cina yang pro penjajahan, yang masih melakukan perbudakan. Nah, untuk mencegah ini jadi krisis, seakan-akan kita membantai etnis Cina, Soekarno juga ngobrol dengan RRC. RRC sendiri kan dia anti imperialisme. Iya. Setelah bincang-bincang, waktu itu kan pemimpinnya Mao Zedong. Akhirnya Mao Zedong ngomong sama Soekarno ya, bahwa RRC paham dengan masalah Cina di Indonesia, silakan selesaikan sendiri. Gitu. Memang di RRC sendiri juga ada masalah yang sama. Iya. Banyak yang masih pro penjajahan di era itu. Makanya Mao Zedong melakukan revolusi begitu. Ini bukan masalah ras, ini masalah penjajahan. Waktu Soeharto dinaikkan, nah ini manusia-manusia yang sama ini yang mendukung si Soeharto, manusia-manusia yang sama yang pro penjajahan. Sedihnya mereka tetap bertahan sampai sekarang, bahkan mendominasi ekonomi di Indonesia. Nggak pernah lepas ya. Iya, kalau kita lihat apa taipan lah istilahnya. Pokoknya pengusaha-pengusaha besar Indonesia itulah mereka keturunannya kaum pro penjajah. Itulah mereka.